Apa kabar? Biasa, baik Pak. Ya, handsetnya? Coba pakai handset Mbak Rizka, ini suaranya kurang bagus nih. Rusuk-rusuk ya Pak? Atau gimana? Iya, pakai handset dulu. Ada handsetnya? Sebentar ya teman-teman ya. Kita lagi coba untuk narasumber bisa tampil maksimal ya. Bisa menggunakan handset. Ya, agak Halo. tayangan ini Iya. menjadi Sudah ya. terdengar jelas ya Pak? Oke, baik. Suara saya dengar ya, Mbak Rizka? Iya Pak, jelas Pak. Oke, terima kasih ya Mbak Rizka sudah hadir ya. Gimana Iya kabarnya Mbak Pak, Rizka? luar biasa baik Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, agak dekat sedikit ininya mic-nya supaya suaranya lebih jelas, lebih mantap. Mic-nya. Iya. Ya. Sudah ya Pak? Iya. Oke. Ini lebih mantap ini. Bagaimana kabarnya, Mbak Rizka? Luar biasa Pak. Puji Tuhan. Haleluya. Iya, tentu karena Tuhan Yesus ya. Iya, betul Pak. Ya. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Mbak Rizka sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan pada malam hari ini teman-teman akan mendengarkan perjalanan iman Mbak Rizka, bagaimana sampai bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus, apa saja yang dialami, itu bisa diceritakan kepada kita semua supaya itu menjadi berkat ya. Dari latar Iya belakang Pak. dulu. Latar belakang Iya. dulu tentunya kan dulu kan di Muslim ya. Jadi Iya Pak. bagaimana pendidikan-pendidikan di Muslim dialami, bisa diceritakan secara lengkap, dari keluarga seperti apa, dari ustadz Iya. seperti apa, mungkin dari pesantren seperti apa, atau dari hal-hal seperti itulah. Diceritakan secara lengkap, secara jelas, secara benar. Ya, Iya. Iya jangan Pak. artinya ada yang ditambah atau ada yang dikurangi, tapi ceritakan secara lengkap ya. Iya. Karena biasanya sangat berbeda ya kalau dari yang ngaku-ngaku mualaf dari Kristen katanya mendapat hidayah masuk Islam. Nah, biasanya kesaksian keterangan-keterangan mereka dari ujung satu ke ujung yang berikutnya itu muter-muter, tidak ada yang sejalan ya. Semua Iya Pak. itu adalah kebohongan-kebohongan ya. Nah, kita berbeda dengan kekristenan, itu berbeda karena kita menceritakan Tuhan, pengalaman kita dengan Tuhan, berjumpa dengan Tuhan yang benar. Nah, inilah yang menjadikan kita berbeda ya teman-teman ya. Supaya jelas kita hadir menceritakan pengalaman kita dengan Tuhan. Oke Mbak Rizka, saya tidak akan Iya. berpanjang lagi. Silakan Mbak Rizka ceritakan sendiri, mulai dari latar belakang, terus bla 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 selanjutnya. Silakan Mbak Rizka. Iya, baik. Shalom, selamat malam buat semua. Saya seperti yang tadi sudah diperkenalkan, saya Rizka. Saya berasal dari suku Jawa. Kemudian seperti yang tadi juga sudah dibilang, saya berlatar belakang agama Islam. Jadi awalnya itu orang tua saya, papa saya itu berasal dari Kristen, kemudian mama saya itu Islam. Tetapi sejak mereka menikah, papa saya itu ikut dengan mama saya menjadi penganut agama Islam. Sejak kecil saya mendapat pendidikan Muslim yang radikal karena memang mama saya pada waktu itu sedang diajar untuk menjadi laskar jihad. Menurut pengakuan mama saya waktu itu, saya bertanya, memang mama saya sedang mengikuti aliran agama yang terlarang begitu. Nah, jadi itu karena memang latar belakang beliau mama saya ini memang dia ingin untuk mencapai surga, ingin masuk ke surga gitu. Dia takut dengan kematian. Jadi dia memang benar-benar mencari gitu mana Tuhan yang benar. Nah, akhirnya masuklah di aliran agama tersebut yang meyakinkan bahwa hal-hal demikian dilakukan untuk mendapatkan surga. Jadi sejak saya kecil, sejak saya umur 3 tahun,
itu saya sudah dididik untuk bagaimana mengamalkan muslim yang taat, demikian ya. Jadi saya dari umur 3 tahun itu saya sudah bisa mengaji, saya sudah ikut sudah ikut ngaji-ngaji gitu setiap sore saya ikut ngaji. Kemudian kalau misalnya ada puasa, bulan puasa itu saya saya mengikuti pesantren kilat. Kemudian sejak saya kecil saya sudah diajar berpuasa dan bahkan saya SD itu saya sudah wajib berpuasa gitu. Itu tidak boleh tidak, itu wajib hukumnya. Dan kemudian sholat sholat 5 waktu. Kemudian mama saya juga melarang keras saya untuk bergaul dengan orang-orang Kristen di lingkungan rumah saya pada waktu itu, bahkan di sekolah, pokoknya dimanapun saya tidak boleh bergaul, berteman dengan orang-orang Kristen. Karena menurut beliau orang-orang Kristen itu kafir. Jadi saya tidak boleh berteman dengan mereka. Nah, kemudian setiap sore juga saya ikut ada kelas mengaji begitu ya, setiap sore jam maghrib gitu sampai Isya itu saya ada kelas mengaji. Dan guru ngaji saya juga mengajarkan demikian gitu. Jadi sampai melarang gitu bahwa kamu tidak boleh bergaul dengan orang-orang Kristen, kamu tidak boleh berteman dengan orang-orang Kristen karena mereka itu kafir gitu. Dan itu ajaran-ajaran yang demikian itu memang sudah ada gitu di sekitar saya sejak kecil gitu. Dan itu memang sudah saya didoktrin demikian gitu sejak kecil. Tetapi anehnya tidak tahu kenapa hati nurani saya itu menolak ajaran-ajaran itu. Karena menurut saya juga di sekolah diajarkan pelajaran PPKN gitu ya, bahwa bagaimana kita itu harus memiliki toleransi antar umat beragama. Jadi saya seringkali sembunyi-sembunyi gitu untuk berteman dengan teman-teman Kristen saya gitu. Jadi kalau di depan mama saya nggak berteman sama mereka. Tapi kalau di belakang mama saya tetap berteman dengan mereka gitu. Nah, dan juga masa kecil saya itu sangat keras ya. Jadi orang tua saya itu mendidik saya dengan keras, baik dalam hal agama maupun hal kehidupan. Jadi saya itu dulu seringkali kalau saya salah sedikit, mama saya itu sering menyiksa saya gitu. Dipukul, dicubit, pokoknya yang menurut saya sih itu kalau untuk perlakuan itu terhadap anak kecil itu menurut saya itu sudah kelewat batas gitu. Dan itu berlaku sampai SMP. Sehingga itu menimbulkan trauma dan kebencian terpendam saya gitu kepada mama saya. Kemudian pada tahun itu latar belakang saya. Kemudian masuk di tahun 2000 ketika saya umur 10 tahun, itu saya masih kelas 5 SD. Mama saya itu kami sedang ada konflik keluarga, kemudian mama saya sholat tahajud. Di dalam sholat tahajudnya dia bertemu sendiri dengan Tuhan Yesus. Kemudian singkat cerita 2 minggu kemudian mama saya mengajak kami untuk pergi ke gereja gitu. Pertamanya mama saya ngobrol dengan papa gitu kan. Bagaimana kalau misalnya kita masuk Kristen begitu. Terus papa saya karena memang latar belakangnya dari Kristen, jadi papa saya yang menjawab, "Ya iya, ayo," gitu. Tetapi waktu itu posisinya karena sudah malam, mereka pikir mungkin saya sudah tidur gitu, tetapi saya mendengar percakapan mereka. Kemudian saya benar-benar waktu itu ketika mendengar mama papa saya berbincang-bincang tentang dengan topik mau berpindah agama, saya di situ langsung respon gitu. Padahal saya waktu itu masih kelas 5 SD, saya benar-benar merespon, menentang bahwa saya bilang jangan. Saya bilang jangan nanti masuk neraka, saya bilang kayak gitu. Kemudian 2 minggu kemudian mama saya coba-coba ajak saya gitu kan, ayolah Rizka kita ke gereja gitu. Saya bilang enggak lah, nggak mau nanti masuk neraka. Saya tetap dengan alasan itu. Tetapi di hari besoknya itu saya ingat itu hari Sabtu. Waktu besoknya itu hari Minggunya itu kan mau ke gereja gitu ya. Saya entah kenapa nggak seperti ada kelembutan gitu di hati saya. Terus saya bilang sama mama saya gini, "Mah,
Ya udah deh, saya mau coba-coba dulu, saya bilang kayak gitu, saya mau coba-coba dulu ke gereja, saya bilang gitu. Kemudian, ketika saya di sana, eee, ya sekolah minggu seperti biasa gitu, nyanyi-nyanyi begitu. Memang, ada hal-hal yang ada hal-hal yang memang menyenangkan karena sekolah minggu itu menurut saya menyenangkan ya bagi anak kecil. Tetapi ada satu pribadi yang, bikin hati saya terpaut gitu dengan orang itu, yaitu guru sekolah minggu saya. Guru sekolah minggu itu saya merasa dia itu baik, tapi baiknya itu berbeda dari kebanyakan orang. Jadi, saya benar-benar merasa baiknya guru sekolah minggu saya ini benar-benar tulus gitu, bukan baik yang dibuat-buat, bukan baik yang sekedar baik gitu ya memang karena dia gurunya kemudian ini muridnya, bukan. Tapi karena memang, saya rasa dia memang tulus sekali karena sampai dia baiknya itu tidak hanya di gereja gitu, bahkan dia memperhatikan kebutuhan saya dan adik-adik gitu. Ketika kami mau baik itu kebutuhan sekolah, baik itu waktu itu saya pertama kali dapat Alkitab dari beliau. Nah, dari situlah saya dimenangkan, jadi hati saya itu dimenangkan untuk mengikut Tuhan Yesus itu karena merasakan kasih Tuhan sendiri lewat guru sekolah minggu saya. Nah, dari situ saya mulai, yakin, mulai mau, mulai tertarik mulai tertarik untuk mengikut Kristus karena melihat sosok guru sekolah minggu saya itu. Dari situ saya mulai belajar Alkitab, saya masuk SMP itu saya belajar dasar kekristenan. Kemudian saya juga mulai berjemaat di gereja. Tetapi pada waktu itu saya tidak memiliki mentor atau kakak rohani atau ibu rohani yang bisa membimbing saya gitu, membimbing bagaimana kekristenan saya untuk bertumbuh seperti itu. Kemudian uh, dari masa peralihan itu, ketika saya sudah mengikut Tuhan, akhirnya saya menetapkan hati kan tadinya awalnya saya cuma coba-coba untuk mau ikut Tuhan gitu. Tetapi makin lama saya semakin mantap, semakin yakin. Akhirnya waktu itu mama saya datang ke sekolah. Waktu itu kan waktu saya baru kenal Tuhan itu 2 minggu berapa ya? Waktu itu sebelum saya 2 minggu setelah saya mengenal Tuhan, sebulan, 1 bulan setelah saya mengenal Tuhan, mama saya itu datang ke sekolah. Waktu itu saya masih SD, datang ke sekolah saya. Kemudian mama saya bilang ke guru agama saya bahwa Rizka mulai saat ini Pak tidak belajar agama Islam lagi karena kami sudah Nasrani begitu. Kemudian apa namanya guru guru agama saya ini mungkin kecewa gitu ya karena saya juga termasuk orang anak yang aktif gitu dalam kegiatan-kegiatan agama di sekolah gitu. Terus karena mungkin beliau itu kecewa, akhirnya beliau memang mengumumkan kepada teman-teman bahwa uh, ada salah satu anak yang murtad, ada salah satu anak yang kafir di sekolah ini. Sampai akhirnya gara-gara perkataan guru agama Islam saya itu, akhirnya nama saya berubah di sekolah itu bukan jadi Rizka tetapi nama panggilan saya itu ada 2 yaitu si kafir dan si murtad. Jadi kemana-mana pun saya pergi itu mereka selalu bilang hai si kafir, hai si murtad, bahkan di angkutan umum, di luar sekolah, dimanapun saya selalu dipanggil dengan panggilan demikian. Kemudian sejak peristiwa saya mengumumkan diri bahwa saya sudah Kristen, semua anak-anak yang beragama Kristen di sekolah itu pun ikut-ikut dibully gitu, sama-sama dipanggil si murtad, si kafir, bahkan sampai ada salah satu anak yang Kristen ini sampai dia udah nggak kuat, udahlah saya pengen ikut Muslim aja gitu. Tetapi di situ saya yang baru kenal Tuhan yang tidak bisa ngomong apa-apa dengan ajaibnya gitu, saya hanya berkata dengan dia, ayolah sudah nggak apa-apa, kamu jangan sedih. Mereka itu begitu karena mereka nggak tahu kebenarannya seperti apa. Kita sudah punya surga, kita sudah punya keselamatan. Ya dengan bahasa anak kecil saya hanya berkata demikian gitu. Saya rasa itu adalah penginjilan pertama saya gitu di tengah-tengah tantangan yang ada gitu. Tapi saya masih bisa gitu uh, menginjil dengan kekuatan dengan anugerah Tuhan. Dan di tengah-tengah ejekan, di tengah-tengah bulian, di tengah-tengah tekanan teman-teman sekolah, itu entah kenapa ya, karena dibilang saya sudah kenal dengan Tuhan Yesus pun itu belum terlalu kenal, karena saya baru sangat baru. Bahkan teman-teman saya juga mengajak, ayolah Rizka, kamu masuk Islam aja lagi kembali. Tapi
saya seorang anak kecil yang masih kelas 5 SD itu hanya berkata, saya cuma jawab, enggak, terima kasih ya teman, enggak. Saya hanya bilang kayak gitu. Terus mereka tanya, kenapa? Kenapa kamu nggak mau balik? Ya saya bilang, ya enggak, karena saya tahu saya sudah selamat gitu. Eee, saya hanya jawab gitu karena saya belum tahu, belum mengerti gitu kan, waktu masih kecil belum mengerti, bagaimana harus berkata-kata secara teologi yang benar, berkata-kata secara apa yang ada di Alkitab, saya tidak mengerti, saya hanya memiliki keyakinan itu aja. Dan nggak tahu kenapa, seperti ada kekuatan dan sukacita yang luar biasa dalam hati saya ketika mengikut Kristus. Meskipun di tengah-tengah ejekan, meskipun di tengah-tengah bulian. Karena setahu saya, namanya anak kecil ya, umur 10 tahun, sekuat apa sih gitu kalau misalnya diejek, dibully. Tetapi ketika saya mengingat itu lagi, Tuhan tuh luar biasa banget waktu itu ngasih kekuatan sama saya gitu. Di tengah tantangan, di tengah salib yang harus saya pikul. Tapi saya merasa itu bukan penderitaan, saya merasa bahwa ya udah sukacita-sukacita aja gitu. Dan itu adalah pengalaman yang luar biasa bagi saya. Kemudian setelah tantangan di dalam sekolah, kemudian ada juga tantangan dari orang-orang luar seperti tantangan di sekitar dari orang-orang sekitar komplek gitu, terutama dari perangkat-perangkat desa ya, dari Bapak RT, Pak RW, kemudian ustadz, kiai setempat gitu. Karena waktu itu juga mama saya termasuk orang yang aktif dalam kegiatan keagamaan di komplek tersebut. Jadi mama saya termasuk orang yang dikenal gitu di komplek itu. Nah, satu malam ketika papa saya sedang di luar kota bekerja, kami hanya di rumah gitu. Mama saya sedang hamil besar, hamil adik saya yang bungsu hamil besar. Kemudian saya masih berumur 10 tahun, kemudian adik saya yang pertama itu masih umur 6 tahun. Kami didatengin sama 4 orang bapak-bapak, entah 4 atau 5 waktu itu, tapi mereka punya jabatan semua ya, Bapak RT RW seperti yang tadi saya sebutkan. Sebagai perwakilan masyarakat, mereka datang ke rumah saya untuk mengancam keluarga saya. Mereka berkata kayak gini, kalau kalian tidak balik ke Muslim, jangan harap besok kalian masih hidup, jangan harap kalau besok kalian masih ada, dan jangan kami tidak tanggung kalau misalnya rumah Anda tuh besok sudah dilemparin batu, katanya gitu. Karena memang seingat saya ketika waktu itu bapak-bapak itu ada di dalam rumah saya, orang-orang itu memang masa itu sudah berkumpul gitu di depan rumah saya gitu, dan itu nggak sampai di situ saja ancamannya. Bahkan keesokan harinya masyarakat-masyarakat di di komplek rumah saya itu mereka menggelar ibadah sholat begitu di depan rumah saya. Kemudian mereka mengundang ustadz dan ustadznya itu berceramah dengan sangat hebat. Dia berkata, bunuh saja orang Kristen, bantai saja orang Kristen. Mereka itu ustadz itu berceramah bukan hanya ngomong dengan tanpa alat gitu, bahkan mereka itu pakai speaker gitu. Itu sudah malam, sudah waktunya tidur dan mereka berteriak-teriak seperti demikian. Karena kami sekeluarga kan juga baru mengenal Tuhan, kami juga belum bisa berdoa panjang lebar. Akhirnya kami hanya berkumpul malam itu, saya, mama, dan adik saya itu bertiga, kami hanya berkumpul di kasur itu sembari mau tidur, kami hanya bilang, Tuhan tolong lindungi kami mau tidur. Sudah, kami cuma berdoa begitu dalam nama Yesus, amin. Karena kami sudah tidak tahu lagi mau berdoa bagaimana. Terus, tapi lagi-lagi anehnya, sekalipun kematian terasa sudah di depan mata, itu seperti kematian sudah selangkah di depan kami. Tapi anehnya saya pribadi itu tidak merasa takut sedikit pun, tidak gentar sedikit pun, tidak ada perasaan untuk mundur dari Tuhan, tidak ada perasaan mau sudahlah tinggalkan Tuhan aja daripada hidup kayak gini. Dan saya juga tidak saya yang masih umur 10 tahun itu tidak ada perasaan untuk mengasihani diri ataupun saya merasa bersedih gitu. Justru yang ada di pikiran saya, kasihan ya orang itu belum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan puji Tuhan malam hari itu saya dan keluarga tidur dan besoknya bangun masih hidup, tidak dibantai, tidak dibunuh, dan kami masih sehat gitu, puji Tuhan. Kemudian tantangan selanjutnya itu dari dalam keluarga sendiri. Karena keluarga besar mama saya itu masih beragama Muslim, dan mereka tantangannya itu adalah mereka benar-benar menganggap kami itu kafir dan gila. Kami sering dianggap
kami itu sering disebut orang gila begitu. Kemudian kami juga dimusuhi bertahun-tahun karena kami tidak seagama dengan mereka. Kemudian kami juga dikucilkan karena mungkin dari segi agama tidak sama. Kemudian dari segi ekonomi juga kami tidak sebanding dengan mereka. Mereka memiliki harta yang banyak, kami tidak gitu. Dan tapi lagi-lagi dalam perasaan saya, dalam hati saya tidak ada sama sekali perasaan bersedih. Justru waktu itu yang ada ketika saya semakin dibenci, justru saya semakin sering berdoa pada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, saya mau mereka itu benar-benar mengenal Engkau. Saya pengen mereka juga merasakan kedamaian hidup seperti saya merasakan damai yang Tuhan beri. Terus saya juga bilang semoga mereka itu diberi keselamatan gitu, sama seperti saya ngerasain keselamatan. Saya hanya berdoa gitu dan saya hanya sedih kalau saya misalnya mati, saya masuk surga, sementara keluarga besar saya mereka belum percaya Tuhan. Saya hanya memiliki perasaan seperti demikian aja. Tapi dengan bahasa-bahasa saya yang waktu itu masih bahasa anak kecil ya. Saya hanya punya perasaan demikian. Kemudian ketika berangsur-angsur itu, bertahun-tahun itu kami hidup dikucilkan ya dari keluarga. Jadi kami hidup sendiri, hanya keluarga kami aja. Terus ketika saya SMP itu saya naik SMP sekitar kelas 2 dan kelas 3, itu lagi-lagi Tuhan menguji kesetiaan keluarga kami, terutama ya saya dan keluarga juga kami diuji dengan kalau mungkin yang kemarin itu yang pertama mungkin diuji masalah iman ya, masalah iman percaya apakah kamu mau mundur atau tidak, apakah kamu mau maju terus atau kamu malah memilih menyangkali Tuhan. Tetapi kali ini Tuhan menguji saya dan keluarga itu dengan masalah kemiskinan. Jadi 2 tahun setelah saya mengikut Kristus, 3 tahun setelah saya mengikut Kristus dan keluarga, papa saya di PHK. Kemudian disitulah tantangan hidup dimulai gitu ya, tentang masalah ekonomi. Saya tidak selalu bisa sekolah setiap hari, karena saya tidak memiliki uang untuk naik, untuk ongkos ya, karena waktu itu saya juga naik angkutan umum. Jadi saya mungkin hari ini sekolah, misalnya saya 2 hari ini sekolah, 2 hari kemudian saya nggak sekolah, karena saya tidak punya ongkos gitu. Nah, kemudian itu sampai saking nggak punya uangnya, sampai listrik di rumah itu sampai diputus sama PLN. Sampai kami hanya makan beras yang dijadikan bubur dengan garam. Itu pun mama saya tidak ikut makan karena lebih mendahulukan kami anak-anak. Tetapi lagi-lagi di tengah-tengah tantangan kemiskinan ini, ujian kemiskinan ini, saya tuh tidak punya perasaan sedih gitu. Tidak ada punya perasaan sedih. Karena bisa dibilang waktu itu saya masih remaja ya. Seperti yang kita tahu bahwa anak-anak remaja itu biasanya masih jiwanya itu sedang asik-asiknya untuk bermain ke sana kemari, berteman, kemudian sementara saya gitu ya, saya hanya anak dari keluarga miskin yang hanya mikir besok makan apa, kemudian sekolah mau ongkos dari mana gitu. Tetapi Tuhan itu baik memang ya, Tuhan buka jalan dengan saya juga harus berjualan gorengan ke sekolah demi bantu keuangan keluarga. Tapi ajaibnya yang dalam hati saya itu yang ada ya cuma sukacita. Saya tidak merasa malu pada waktu itu. Saya seperti diberi pengertian begini oleh Tuhan, dan kesetiaan dalam mengiring Kristus, pengertian bahwa kemudian itu berjalan sekitar 2 sampai 3 tahun hal demikian. Nah, setelah itu uh, setelah hal demikian, papa saya sudah dapat pekerjaan waktu itu dan puji Tuhan, puji Tuhan gitu, ekonomi kami sudah mulai membaik gitu, dan waktu itu saya mulai masuk SMA, dan saya waktu itu sekitar kelas 2 SMA, saya bergabung dengan satu pelayanan anak jalanan yang dinaungi oleh sebuah yayasan. Dan pada awalnya itu semua baik-baik saja. Namun lama-kelamaan itu terjadi penyelewengan ajaran. Pemimpinnya itu adalah seorang perempuan yang mengaku bahwa dirinya memiliki karunia kenabian begitu, dan dia juga sendiri mengaku bahwa dirinya itu nabi. Karena dia selalu mengatakan selalu mengawali kalimatnya itu dengan berkata kata Tuhan. Jadi dia selalu berkata kepada pengikutnya, kata Tuhan tuh begini loh, kata Tuhan begitu. Nah, bahkan
ada satu kali saya ragu seperti demikian. Saya waktu itu sudah sekitar 7 tahun mengikuti kelompok ini. Ada satu kalimat dari mulutnya itu dia berkata begini, "Nanti kalau khotbah itu tidak usah pakai Alkitab, karena firman itu sudah menyatu di tubuh saya." Dia bilang demikian. Terus, saya akhirnya, di situ saya menjadi sadar gitu, wah ini aliran sesat. Saya di situ mulai meragukan ajarannya gitu. Dan terakhir ketika saya sudah bekerja, saya punya tabungan, dia meminta uang tabungan saya itu sebesar 20 juta beserta semua perhiasan saya dengan alasan katanya Tuhan yang memintanya. Akhirnya entah kenapa seperti terhipnotis saya memberikan uang itu tanpa ragu gitu. Dan akhirnya tapi anehnya ketika saya jauh dari dia, saya itu marah dan tidak terima. Saya ingin ambil uang saya kembali, tapi saya takut untuk memintanya. Dan singkat cerita dia memiliki konflik dengan keluarga saya, sampai akhirnya gara-gara konflik itu, akhirnya kami bisa keluar dari kelompok itu. Tapi kami pun keluarnya bukan dengan gampang ya. Kami itu keluar dengan banyak intimidasi lah. Kata-kata dia itu banyak yang mengutuk kami, katanya kami nanti terperosok ke jurang yang dalam, bahkan hidup kami akan terpuruk, akan sakit parah. Intinya dia banyak mengutuki keluarga saya dan saya. Bahkan dia juga menghasut para pengikutnya itu untuk memusuhi kami. Dan itu kenapa hal tersebut bisa terjadi? Itu karena jujur karena memang saya tidak memiliki mentor atau kakak rohani yang untuk membimbing saya di dalam kekristenan gitu. Jadi sejak masuk Kristen entah kenapa saya selalu bercita-cita untuk jadi pendeta, tapi ya hanya itulah yang di benak saya gitu. Karena ditambah lagi saya masuk ke dalam aliran ini, saya selalu berdoa, Tuhan saya ingin belajar Alkitab lebih lagi gitu, karena saya tidak mau disesatkan begitu. Kemudian flashback mundur kembali ke kisah setelah saya lulus SMA, saya memiliki lulus SMA itu saya melanjutkan studi saya di sekolah Alkitab selama 1 tahun. Kemudian saya dengan keluarga gembala, dan saya mengira keluarga hamba Tuhan itu lebih baik ya daripada orang awam seperti saya gitu. Tetapi semuanya di luar perkiraan saya. Saya tidak diperlakukan baik di sana. Kemudian banyak kata-kata makian yang kotor ditujukan pada saya. Kemudian saya sering dimarahi tanpa alasan, difitnah dan lain-lain. Bahkan ketika saya sakit parah, saya tidak dibawa ke rumah sakit dan tapi juga tidak diizinkan untuk pulang. Dari situ saya merasa kepahitan dengan hamba Tuhan dan saya berujungnya marah dengan Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya sudah nggak mau lagi. Saya lari dan saya memilih untuk bekerja cari uang. Namun selama pelarian saya itu, saya mengalami banyak masalah di dalam hidup saya. Ditambah saya juga masih mengikuti kelompok aliran tersebut, aliran sesat yang saya jelaskan tadi. Nah, di saat saya dan keluarga saya masih mengikuti kelompok tersebut, situasi keluarga saya itu benar-benar sedang keadaan yang tidak baik. Bahkan orang tua saya sering bertengkar. Namun, karena kami masuk di dalam kelompok aliran sesat itu, nah, si seorang ibu yang pemimpinnya ini yang tadi dikatakan nabi, dia itu menyarankan kepada orang tua saya, "Sudah, kalian bercerai saja," katanya gitu. Bahkan dia juga memprovokasi saya dan adik-adik untuk membenci papa. Jadi singkat cerita, orang tua saya bercerai. Nah, akhirnya kami anak-anak ikut dengan mama. Akhirnya 2 tahun pertama saya belum merasakan apa-apa dan tahun berikutnya ketika mama saya menikah lagi dengan laki-laki yang tidak menyayangi kami, akhirnya hubungan saya dan mama itu jadi berantakan dan tidak baik. Selama 1 tahun saya sempat pergi dari rumah, saya minggat, saya ngekos sendiri, saya hidup sendiri. Di situ benar-benar hati saya hancur sehancur-hancurnya. Saya merasa benar-benar ada di titik terendah dalam hidup saya. Saya menangis berbulan-bulan dan saya selalu bertanya sama Tuhan, Tuhan, Tuhan tuh di mana? Tuhan tuh ada nggak? Saya bilang kayak gitu. Terus saya bilang, kalau Tuhan ada, kenapa hidup saya hancur? Saya bilang kayak gitu. Kenapa keluarga saya hancur Tuhan? Saya bilang. Kenapa dan kenapa saya selalu bertanya sama Tuhan, kenapa Tuhan, saya bilang. Tapi selama saya bertanya kepada Tuhan, tidak pernah ada jawaban dari Tuhan.
Bahkan saya tidak pernah merasakan hadirnya Tuhan itu sama sekali. Ketika saya berdoa, saya merasa hampa. Sama sekali tidak merasa bahwa Tuhan itu ada, saya nggak merasa. Dan ini adalah benar-benar tantangan terberat dalam hidup saya ketika saya mengikut Tuhan. Saya merasa sendiri di dunia ini dan saya benar-benar merasa Tuhan itu nggak ada gitu. Tuhan itu nggak ada dalam hidup saya dan Tuhan itu nggak nyata waktu itu saya merasa kayak gitu. Tapi entah kenapa tidak ada perasaan saya untuk mau meninggalkan Tuhan gitu. Saya masih tunggu Tuhan untuk menjawab saya. Sehingga satu kali saya bertemu dengan seorang hamba Tuhan. Beliau berkata bahwa Rizka, mulai sekarang kamu jangan lagi tanya sama Tuhan kenapa ya. Pokoknya kamu harus ganti pertanyaan kamu. Tuhan, apa yang kau mau dari aku sehingga aku mengalami hal demikian? Akhirnya saya praktekkan itu dan puji Tuhan saya mengerti. Rupanya Tuhan mau saya menjadi kesaksian dan menolong orang-orang yang mengalami hidup seperti saya. Dan pelan-pelan hubungan saya dengan mama saya itu dapat pulih kembali. Dan setelah mengikut Tuhan, banyak sekali yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Mujizat-mujizat Tuhan dalam hidup saya itu sangat banyak. Dari awal saya benar-benar mujizat yang pertama yang saya alami adalah kedamaian hidup yang luar biasa yang belum pernah saya rasakan sebelumnya. Rasa tenang, rasa ayem, rasa ada jaminan dalam hidup saya bahwa saya merasa hidup saya ini tidak perlu khawatir begitu. Entah rasa yang bagaimana saya tidak dapat mendefinisikannya, tetapi rasa damai itu rasa yang tidak pernah saya alami pokoknya sebelumnya. Kemudian pada waktu itu saya pernah sempat sakit TBC, waktu itu saya flek paru gitu. Kemudian itu dokter bilang sih harus 6 bulan rawat jalan ya, berobat demikian. Tapi waktu itu kami di rumah saya berdoa sama mama saya doakan pokoknya kami berdoa dalam nama Yesus penyakit disembuhkan. Dan memang puji Tuhan mujizat kesembuhan terjadi dalam hidup saya. Ketika saya masih berobat sekitar 1 bulan lebih sedikit itu kami baru berobat itu dan itu ketika ronsen itu paru-paru saya itu bersih, tidak ada kotoran, tidak ada flek sama sekali. Itu puji Tuhan dan saya merasakan itu bahwa benar apa yang dikatakan Alkitab gitu. Jadi Tuhan Yesus itu bukan Tuhan yang hanya apa kata Alkitab, bukan. Tapi saya merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar nyata gitu loh. Tuhan itu bekerja hidup dalam hidup saya. Bukan hanya kata apa Alkitab, tetapi itu juga saya alami dan saya rasakan. Itu nyata Tuhan itu memang Allah penyembuh Yesus itu. Kemudian mujizat pemenuhan hidup dari hari ke hari, baik dari uang sekolah, pemenuhan kebutuhan pangan, itu memang Tuhan yang benar-benar mengadakannya secara ajaib gitu. Uang sekolah saya itu benar-benar Tuhan adakan secara ajaib. Ketika saya berdoa, saya hanya berdoa karena memang kami sudah tidak tahu lagi apa yang harus kami perbuat gitu. Papa saya tidak bekerja, mama saya hanya jual gorengan, sementara kami sekolah semua. Kami tidak bisa bayar uang sekolah. Dan ketika kami mau bayar sekolah, saya hanya bilang, "Ma, gimana ini saya harus bayar sekolah besok karena mau ujian." Mama saya hanya bilang, "Ayo kita berdoa. Ayo kita minta uang sama Tuhan." Hanya berkata demikian. Dan ya saya hanya bilang, "Tuhan, saya minta uang besok mau bayar sekolah." Dan entah kenapanya selalu tiba-tiba di saat saya besok butuh, saat itulah uangnya selalu ada. Entah dari mana, saya nggak tahu ada orang yang kasih atau apa, tapi uang itu selalu ada. Dan juga kebutuhan pangan itu juga Tuhan selalu adakan dengan ajaib. Kemudian dilepaskan dari aliran sesat. Itu saya merasakan bahwa itu adalah mujizat yang luar biasa karena sampai hari ini teman-teman saya juga masih terikat di dalam aliran itu gitu dan sulit untuk keluar gitu. Dan mereka pun disadarkan sulit. Jadi saya benar-benar merasakan mujizat Tuhan yang luar biasa gitu ketika saya dilepaskan dari aliran ini. Ditambah lagi saya dulu belum punya pengetahuan yang mumpuni gitu tentang Alkitab, pengetahuan yang benar gitu. Tetapi Tuhan melepaskan saya dari keterpurukan itu gitu. Dan kemudian saat ini puji Tuhan ketika saya 7 tahun sudah berlari dari panggilan Tuhan, tahun 2017 saya meresponi kembali panggilan Tuhan ketika saya merasa hidup saya gagal, ketika saya merasa kehidupan saya gagal di segala aspek. Saya merasa bahwa ada sesuatu yang salah dalam hidup saya. Akhirnya di situ saya mulai meresponi kembali panggilan Tuhan dan diteguhkan kembali oleh
satu dosen saya yang meneguhkan saya kembali untuk meresponi panggilan Tuhan. Kemudian saya berdoa waktu itu, Tuhan, saya mau meresponi kembali panggilan Tuhan, tetapi saya takut, saya bilang. Kalau misalnya saya nanti pergi sekolah, saya bilang ya, saya tidak bekerja mencari uang, siapa yang mau biayai kuliah saya? Siapa nanti jaminan saya? Orang tua saya sudah bercerai, mama saya tidak kerja. Saya tidak mungkin untuk mengandalkan orang tua, saya bilang demikian. Tetapi saya sangat ingat sekali waktu itu, sore hari sekitar jam 2 sore. Itu ketika saya sedang masak, Tuhan bicara dalam hati saya itu sangat terdengar jelas sekali. Dia berkata demikian, ini adalah perjalanan imanmu pribadi bersama dengan aku, kata dia seperti itu. Kemudian ditambah dari peneguhan dari dosen saya. Di situ akhirnya memecah keraguan saya gitu. Tuhan memecah ketakutan saya. Dan saya minta tanda sama Tuhan. Tuhan, kalau memang saya harus berangkat, saya minta uang, saya bilang. Sejumlah pendaftaran dan ongkos saya untuk pergi. Ajaibnya, uang itu benar-benar terkumpul gitu pada saat saya berangkat, uang itu terkumpul sekitar 5 juta. Tiba-tiba ada orang yang kasih uang saya gitu. Saya juga nggak ngerti. Orang itu selalu bilang, ini uang untuk, saya disuruh Tuhan kasih uang kamu. Dia bilang kayak gitu. Terus saya bilang, Tuhan berarti saya jadi berangkat. Saya bilang, oke, saya berangkat. Kemudian 1 semester pertama itu, Tuhan benar-benar membuat saya harus hidup berhemat gitu, karena saya harus mengumpulkan uang. Dan anehnya, di setiap bulan itu selalu ada yang kasih uang saya setiap hari, entah 20.000, 10.000, 50.000. Saya selalu kumpulkan sedikit-sedikit untuk membayar angsuran kuliah di setiap bulannya. Dan anehnya setiap akhir bulan, setiap tanggalnya saya harus mengangsur biaya kuliah, selalu pas jumlahnya untuk saya bayar biaya kuliah. Ada lebihnya sedikit, itu pun untuk saya biaya beli sabun, demikian. Tetapi di akhir semester 1 itu, saya bilang sama Tuhan gini, Tuhan, uang saya tinggal 1 juta, saya bilang. Saya harus mengangsur dan ini angsuran terakhir, saya bilang. Kalau misalnya nanti saya dipulangin karena saya tidak bisa mengangsur biaya, ya nanti Tuhan dipermalukan dalam diri saya bilang kayak gitu. Nah, satu sore teman saya berkata sama saya, papa saya belum kirim uang katanya, jadi saya belum bisa bayar kuliah. Entah kenapa di situ rasanya saya tuh hancur hati saya di situ. Itu kedua kalinya saya merasakan rasanya hancur hati saya, kedua kalinya. Saya bilang, saya masuk kamar, saya langsung berdoa, saya bilang, Tuhan, saya hanya menangis gitu, saya ngomong dalam hati, karena saya sudah nggak sanggup lagi untuk berkata-kata, saya ngomong dalam hati begini, Tuhan, saya enak teman-teman ya, kalau misalnya mau bayar kuliah gitu, tinggal minta orang tua, kemudian kebutuhan, minta orang tua, tetapi saya minta sama siapa? Saya bilang, saya hanya punya Tuhan. Saya bilang saya hanya bisa bergantung sama Tuhan. Saya nggak punya siapa-siapa lagi yang untuk diandalkan. Sebenarnya kalau misalnya mau mengandalkan orang lain bisa sebetulnya. Tapi nggak tahu kenapa hati saya seperti Tuhan buat untuk saya itu tidak bisa bergantung gitu dengan siapa-siapa selain Tuhan. Tapi lagi-lagi ada suara di hati saya demikian. Bukan jawaban tentang uang, tetapi Tuhan itu hanya berkata begini, nanti kalau kamu pergi pelayanan yang sukacita ya, hanya ada kalimat itu. Kemudian saya seperti biasa saya weekend, saya pergi pelayanan. Ketika saya mau mengeluh gitu, saya ingat lagi, oh iya Tuhan bilang bersukacita. Kemudian saya sukacita di situ. 2 hari kemudian saya diajak oleh dosen saya untuk bertemu satu donatur. Awalnya itu donatur itu tidak menanyakan saya, tapi tiba-tiba donatur itu tanya saya, kamu namanya siapa? Dari mana? Kemudian saya bilang apa adanya. Terus akhirnya dia tanya, kalau orang tuamu tidak bekerja, kamu biaya kuliah dari mana? Saya hanya jawab, ya dengan iman Pak, saya bilang gitu.
Ya saya mau jawab apa lagi gitu, karena memang ya iman, karena dengan iman saya bisa bayar kuliah itu dengan iman gitu. Terus nggak lama kemudian bapak itu nggak lama kemudian bapak itu bilang sama saya dengar suara Tuhan katanya, saya harus biayai kuliah kamu sampai selesai katanya, sampai selesai dan sampai kamu wisuda, bahkan kamu akan saya beri juga uang untuk uang bulanan kamu katanya untuk kebutuhan kamu. Saya di situ menangis. Saya bilang, saya sudah nggak sanggup berkata-kata lagi. Saya menangis, Tuhan, cepat sekali jawaban Tuhan gitu. Dan bahkan janji Tuhan yang awal itu Tuhan bilang, inilah perjalanan imanmu pribadi bersama dengan aku. Benar-benar Tuhan tunjukkan. Sekarang saya sudah mau lulus, sudah selesai skripsi dan tinggal menunggu wisuda. Dan memang benar, janji Tuhan 4 tahun yang lalu ketika saya sedang masak sore itu di rumah, Tuhan berkata, ini perjalanan imanmu pribadi bersama dengan aku. Tuhan buktikan. Sampai detik ini saya tidak pernah kelaparan. Sampai detik ini saya tidak berkekurangan. Sampai detik ini Tuhan menyatakan penyertaannya. Sampai detik ini juga Tuhan menyatakan, benar-benar menyatakan apa yang kerinduan hati saya Tuhan nyatakan. Bahkan hubungan keluarga saya juga dipulihkan. Adik-adik saya juga semuanya mulai dipulihkan kembali, semuanya yang keadaan keluarga yang sudah hancur berantakan, kacau balau itu Tuhan benar-benar pulihkan, Tuhan benar-benar buktikan gitu, dia benar-benar membuktikan bahwa iya, imanmu pribadi bersama dengan aku. Jadi sampai hari ini saya tahu bahwa Tuhan Yesus yang saya sembah itu adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Ya, teman-teman, ini mohon sabar ya, karena kita lagi ada gangguan signal. Narasumber kita terputus, jadi kita akan upayakan untuk tersambung kembali ya, karena beginilah yang namanya sinyal produk manusia suka tidak stabil ya. Oke, kita coba sambungkan kembali. Ya, shalom Pak. Maaf tadi terputus. Ya, mungkin itu silakan. memang sudah di akhir kesaksian Lanjut. saya ya. Jadi di akhir Ya. kata memang di akhir kata Tuhan yang saya sembah itu adalah benar-benar Tuhan yang hidup. Tuhan yang menyatakan dirinya dan memang janjinya itu bukan Allah yang ingkar janji. Allah Yesus yang dikatakan di Alkitab itu benar-benar Yesus yang saya sembah. Jadi saya juga mengajak pemirsa dan teman-teman yang sudah mengikut Tuhan, mari benar-benar buktikan gitu kalau memang Tuhan Yesus yang kita sembah itu bukan hanya Tuhan yang apa yang dikatakan Alkitab saja. Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar oh iya katanya Tuhan itu penyembuh. Oh iya katanya Tuhan Yesus itu kuasanya sanggup untuk mengusir setan. Buktikan, benar nggak nama Yesus itu mengusir setan? Benar nggak nama Yesus itu menyembuhkan? Benar nggak nama Yesus itu memberkati? Jadi mari saya ajak semua saudara-saudara, teman-teman, buktikan sendiri. Jangan berkata, jangan hanya apa kata orang. Dulu saya hanya berkata bahwa, oh iya, apa kata mama saya. Dulu saya hanya demikian. Saya hanya istilahnya saya menggandoli iman mama saya gitu, karena setiap mama saya berdoa itu pasti Tuhan kabulkan, pasti ada jawaban Tuhan. Di sini Tuhan mendidik saya untuk ayo Rizka, ini perjalanan imanmu pribadi bersama dengan aku. Dulu saya meragukan bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Dulu saya meragukan bahwa kalau saya yang berdoa itu saya nggak akan dikabulkan sama Tuhan. Dulu saya berpikiran demikian. Tapi sekarang saya sudah merasakan dan saya sudah merasakan sendiri, dan Tuhan itu nyata. Sekalipun Tuhan itu tidak bisa terlihat dengan mata karena wujud dia itu roh, tetapi dia kuasanya, pekerjaannya, pribadinya itu nyata, benar-benar nyata dalam hidup saya. Jadi buat teman-teman, mungkin yang masih mengalami dalam tantangan, mungkin tantangan hidup, baik mungkin ada yang mengalami seperti saya dari Muslim, atau mungkin takut untuk takut untuk segala tantangan yang ada.
Mari kita berdoa, buktikan kuasa Tuhan, buktikan sendiri kuasa Tuhan. Tuhan itu tidak akan mungkin tidak membela umatnya. Bahkan Tuhan itu bukan Tuhan yang yang mempermalukan kita, tetapi Tuhan itu benar-benar adalah Tuhan yang akan membela kita. Mungkin kesaksian saya demikian. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh. Saya kesaksian selanjutnya, sesi berikutnya saya kembalikan kepada Pak Yusuf. Semoga kesaksian saya ini bisa memberkati teman-teman sekalian. Haleluya, ya. Luar biasa, terima kasih Mbak Rizka atas kesaksiannya yang sangat nyata. Itulah teman-teman, Tuhan Yesus itu bukan hanya huruf-huruf yang ditulis di dalam buku, tapi dia firman yang dibukukan. Makanya tadi Mbak Rizka juga mengatakan, ayo kita buktikan. Ya. Bagaimana yang ditulis Alkitab bahwa Tuhan Yesus itu penyembuh, ayo buktikan. Tuhan Yesus memberkati, buktikan, gitu loh. Iya. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah berjumpa dengan Tuhan yang benar. Bukan hanya sekedar beriman kepada satu agama. Tidak penting itu, tidak dibutuhkan itu. Karena beriman kepada satu agama, itu hanya, kalau agama itu hanya peraturan. Hanya syariat. Hanya hukum-hukum yang ditulis. Tetapi Tuhan, kita perlu berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, bersentuhan dengan Tuhan. Itulah baru namanya hidup itu menjadi berarti. Kalau Anda tidak pernah mengalami Tuhan, tidak pernah berjumpa dengan Tuhan, berarti Anda hidup tanpa Tuhan. Ya, teman-teman, alamilah Tuhan, berjumpalah, kenalilah Tuhan, dan dengar baik-baik. Hanya Tuhan yang bisa bawa kita ke surga, karena hanya Tuhan yang punya surga. Hanya Dia yang kudus. Dia datang untuk menguduskan kita. Dia datang untuk mengampuni dosa kita. Dia datang untuk mengampuni kesalahan kita. Supaya semua dosa kita dihapuskan, disucikan, ditahirkan. Dan kita menjadi manusia yang baru, manusia yang layak pulang ke surga. Ingat, hidup manusia di dalam dunia ini sangat singkat. Jangan sampai virus corona masuk di dalam paru-paru Anda, dan tiba-tiba Anda punya nafas putus, kemudian Anda belum kenal Tuhan Yesus. Itu adalah malapetaka besar di dalam hidup.